Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadikin, NIM 19201020. Saya akan menjelaskan tentang makalah ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Menurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yaitu secara umum, pengertian ilmu merupakan kumpulan proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analisis, objektif, empiris, sistematis, dan verifikatif. Sedangkan pengetahuan merupakan kumpulan fakta yang meliputi bahan dasar dan suatu ilmu, sehingga pengetahuan belum bisa disebut sebagai ilmu, tetapi ilmu pasti merupakan pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia, pengertian ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menemukan, menyelidiki, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai bentuk kenyataan dalam alam manusia. Setiap ilmu sains adalah pengetahuan, tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Ilmu adalah semacam pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Bagaimana cara menyusun kumpulan pengetahuan agar menjadi ilmu? Dikandung dulu oleh filsafat, lalu dilahirkan, dibesarkan, dan diasuh oleh matematika, logika, bahasa, statistika, dan metode ilmiah. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. 1. Empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. 2. Sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. 3. Objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dan berprasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. 4. Analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hitungan, dan peranan dan bagian-bagian itu. 5. Verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. C. Persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan dengan filsafat. Persamaannya: 1. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menjadi objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. 2. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheran yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. 3. Keduanya hendak memberikan tesis, yaitu suatu perbanding yang bergandengan. 4. Keduanya mempunyai metode dan sistem. 5. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya, timbul dan hasrat manusia, objektivitas, dan pengetahuan yang mendasar. Perbedaannya: objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal, umum, yaitu segala sesuatu yang ada, realitas. Sedangkan objek material ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dan disiplin tertentu. Objek format sudut pandangan filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ke ide-ide manusia itu mengadakan penyetujuan diri dengan realita. 2. Filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, sedangkan ilmu
Haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh karena itu nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dan nilainya. Kesimpulannya, pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu dalam perkembangannya. Pengetahuan manusia berdiferensiasi menjadi 4 cabang utama: filsafat, ilmu pengetahuan, dan wawasan. Untuk melihat perbedaan antara 4 cabang itu, saya berikan contohnya: ilmu kalam, filsafat, fikih, ilmu sejarah Islam, pengetahuan, praktek Islam di Indonesia, wawasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.